Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah kumpulkan kita dalam suasana belajar bersama untuk menunggu kesempatan berbuka. Dan seorang mukmin ketika dia berpuasa, dia bisa merasakan kebahagiaan mendekati sesi-sesi berbuka. Nabi SAW pernah mengatakan, "Lis-shaimi farhatani inda fitrihi wa inda liqa'i rabbih." Orang yang puasa itu punya waktu untuk bergembira di dua tempat. Yang pertama pada saat dia mau berbuka, dan yang kedua ketika dia ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tanya nih, Bapak senang nggak Pak? Senang. Senangnya kenapa Pak? Berbuka gratis ya. Alhamdulillah. Jadi saat kita merasa gembira menjelang berbuka, ini hal yang normal. Dan Nabi SAW mengatakan, demikianlah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatani inda fitrihi wa inda liqa'i rabbih. Namun di sini kita mau melihat dari sisi yang lain. Sejauh mana puasa yang kita lakukan bisa memberikan pengaruh baik terhadap perbaikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Karena panitia ngasih saya judul cukup panjang. Ini kalau saya bacakan judulnya, ini judulnya tadi syafaat puasa, menyingkap syafaat puasa, keutamaan ibadah malam, membersihkan hati dan pikiran dari racun keduniawian. Masya Allah. Menyingkap syafaat puasa setengah jam, keutamaan ibadah malam setengah jam, membersihkan hati dan ibadah dari racun duniawi 1 jam, jadi 2 jam. Kita selesai sampai tarawih, sanggup Pak? Berarti nanti Anda berbuka setelah sholat tarawih. Prasidha seneng gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang puasa sendiri. Kalau kita perhatikan, puasa ini ibadah tapi tanpa amalan. Kok bisa disebut tanpa amalan? Dalam kegiatan sholat, di sana ada gerakan tertentu yang jadi rukun sholat. Ramadan, orang itu menjalankan puasa. Dan hakikat dari amal puasa adalah amalan tanpa amalan. Bagaimana dia bisa menjauhi apa yang dilarang oleh agama, menjauhi yang bisa membatalkan puasanya, juga menjauhi apapun yang menyebabkan dia gugur pahala puasanya. Itulah yang dimaksud amalan tanpa amalan. Makanya tadi kita perkenalkan, puasa itu tidak ada gerakan khusus dan tidak ada bacaan khusus yang menjadi rukun puasa. Maka Bapak Ibu, kalaupun jenengan puasa kok meneng, begegek, turu dari mulai subuh sampai maghrib, sah nggak puasanya Pak? Sah. Kenapa? Selama dia meninggalkan pembatal puasa, maka puasanya sah. Maka malas-malasnya orang. Andai kan ada orang yang berpuasa, dari mulai subuh dia tidur sampai duhur, muntah dengan sengaja. Ini maka puasanya batal. Bisa diulang Pak? Makan, minum, hubungan badan, muntah dengan sengaja, satu lagi haid atau nifas. Sudah? Masyarakat kita berkaitan dengan pembatal puasa ini sudah sangat sensitif. Sehingga kan banyak mereka punya keyakinan sesuatu dianggap sebagai pembatal padahal bukan pembatal. Contoh,
Mungkin Anda waktu kecil dulu sering dibilangin sama orang tua, hati-hati nek dolanan, kok nek tiba metu getihe batal. Orang jatuh terluka puasanya batal. Salah atau benar seperti ini, Pak? Keliru. Karena sebatas keluar darah luka itu tidak membatalkan puasa. Memang ulama berbeda pendapat. Apakah bekam itu bisa membatalkan puasa ataukah tidak? Dan ini sudah pernah ditegaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh Thabit al-Bunani. Ada seorang ulama tabi'in muridnya Anas namanya Thabit al-Bunani. Thabit tanya sama Anas, "Akana sahabatu yakrahul hijamah indas saum?" Apakah para sahabat itu membenci praktek bekam? Tidak, kecuali kalau menyebabkan orang itu jadi lemes. Berarti kalau andaikan orang bekam dan dia masih kuat, maka dia tidak harus membatalkan puasanya, dia boleh untuk berbekam. Baik. Contoh yang lain, hati-hati kok nek kue renang ngentut ning jero banyu batal. Pernah nggak dengar kayak gini? Kentut dalam air batal. Jenengan adus kok ngentut, Pak, batal nggak puasanya, Pak? Ada banyak orang punya keyakinan kayak gitu. Kentut di dalam air batal puasanya. Utek-utek kuping batal puasanya. Utek-utek irung batal puasanya. Padahal ini semuanya bukan pembatal puasa. Namun kenapa masyarakat kita punya pemahaman seperti itu? Karena kekhawatiran yang mereka miliki. Jangan sampai puasanya batal, sehingga harus ngulang di hari yang berbeda. Padahal semua perbuatan yang tadi kita sebutkan tidak sampai membatalkan puasa. Saya mau tanya, nangis itu batal puasanya enggak, Pak? Nangis? Tidak. Kecuali kalau air matanya diminum. Nah, itu berarti yang membatalkan minumnya, bukan nangisnya. Kalau sebatas nangis tidak membatalkan puasa. Mungkin dulu waktu kita masih kecil didoktrin sama orang tua, engko nek awakmu nangis batal posomu. Padahal sebenarnya bukan termasuk pembatal. Baik, dari sisi pendekatan fikih yang disebut pembatal puasa hanya 5 yang tadi kita sebutkan. Sisanya bukan termasuk pembatal. Maka masyarakat kita berkaitan dengan pembatal puasa, mereka sudah sangat sensitif. Sangat sensitif artinya sudah pinter untuk menghindari. Sudah terbiasa untuk menghindari. Nah, di sini ada yang kedua, Pak, yang lebih berbahaya daripada yang pertama. Apa itu? Pembatal pahala puasa. Bagaimana bentuk pembatal pahala puasa? Perbuatan yang jika dilakukan tidak sampai membatalkan puasa, namun menghilangkan pahala puasa. Perbuatan yang jika dilakukan tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghilangkan pahala puasa. Artinya gimana? Puasanya sah, menggugurkan kewajibannya, tapi bisa jadi tidak ada pahalanya. Dan ini banyak terjadi di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau pernah mengatakan, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi alju' wal atas. Banyak orang yang puasa, yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Artinya apa? Ora ono ganjarane, tidak ada pahalanya. Bisa jadi dia capek berpuasa, capek dengan cara dia meninggalkan makan dan minum, tapi ternyata tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Yang kedua inilah yang lebih penting untuk kita waspadai, karena banyak mereka yang gagal di bagian ini. Gagal kenapa, Pak? Di tengah dia berpuasa, namun dia tidak bisa maksimal untuk menghindari pembatal pahala puasa. Kemudian yang jadi pertanyaan, lalu apa yang menyebabkan pahala puasa seorang hamba itu jadi batal? Para ulama membagi menjadi 2. Yang pertama adalah semua perbuatan maksiat dan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Semua perbuatan dosa bisa menyebabkan pahala puasa seorang hamba hilang. Makanya perlu dihati-hati.
dengan yang namanya perbuatan maksiat semacam ini. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, ucapan yang jelek, dan praktek perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya. Allah tidak butuh puasanya, artinya puasanya tidak ada nilainya. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang dusta, ucapan bohong, atau gerenengan, atau yang lainnya, menggibah orang lain, menggunjing orang lain, atau perbuatan dosa yang lainnya, Allah tidak butuh puasanya, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala bagi puasanya. Hadis ini riwayat Bukhari. Makanya Bapak Ibu, ada amalan yang apabila dikerjakan di tengah orang itu berpuasa, ibadah puasanya jadi tidak ada artinya. Itulah perbuatan dosa. Terutama mohon maaf ya, yang namanya ghibah. Ghibah ini para ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan orang yang pernah ghibah, menggunjing orang lain, puasanya batal sehingga wajib diqadha. Ini pendapatnya Aisyah dan Al-Auza'i. Ini pendapatnya istri Nabi SAW Aisyah, dan salah satu pendapat yang diambil oleh Al-Auza'i. Al-Auza'i ini ulama di generasi tabi'in, sekelas dengan Imam Malik. Ghibah itu pripun, Pak? Saat orang menyinggung orang lain tapi tidak di hadapannya, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang disinggung. Sehingga mohon maaf ya, hati-hati dengan yang namanya menggunjing orang lain, menggunjing tetangga, teman, dan seterusnya. Ketika ini dilakukan pada saat orang berpuasa, puasanya batal. Nanti harus diqadha. Mulai dihitung, sudah berapa hari puasa yang batal? Masih ingat gak sudah berapa kali ghibah selama Ramadan? Nggih? Mulai dihitung. Menurut pendapat yang diriwayatkan dari Aisyah, dan ini pendapatnya Al-Auza'i, ini bisa membatalkan puasa. Jumhur ulama, ini pendapat yang kedua, ghibah tidak sampai membatalkan puasa. Hanya saja ghibah bisa menghanguskan seluruh pahala puasa. Ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah mengatakan, khaslatani man hafidhahuma salima siyamuhu. Ada dua dosa, siapa yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan dosa itu, posone selamat. Yang pertama ghibah, yang kedua dusta. Yang pertama ghibah, menggunjing orang, yang kedua berbohong dan berdusta. Sehingga mereka menyadari bahwasanya bahaya lisan ini bisa menyebabkan amal pahala seorang hamba jadi nggak ada nilainya sama sekali. Terutama ketika seseorang tidak sabar untuk menghindari ghibah. Pak, kalau sekarang kita ghibah lewat medsos itu termasuk nggak, Pak? Jawabannya sama. Sebab lisan dengan tulisan itu sama. Saya mau tanya ibu-ibu ya, misalnya A dan B sedang gerenengi C, sudah? A dan B sedang menggibah C. Lalu Anda mendengar di sebelahnya. Anda tidak ikut gerenengan, Anda tidak ikut menggibah, cuman Anda di sebelahnya mendengar orang yang sedang gibah. Merasakan nikmat atau tidak? Merasakan nikmat enggak? Mendengarkan orang gibah, mendengarkan orang menggunjing orang lain, Anda merasa nikmat enggak? Nggih? Jujur Pak, merasa nikmat enggak Pak? Nikmat. Apalagi yang digibah komandannya ya. Sehingga gibah itu memang nikmat Pak. Makanya orang senang ketika mendengarkan gibah. Oh, aku kan ramelu Pak Ustaz. Saya cuma di belakangnya kok. Yang gibah kan di depan saya cuma diam saja di belakangnya. Ketika Anda diam saja dan Anda menikmati, turut berdosa.
Terus gimana? Ya bisa jadi pahala puasa kita nggak ada nilainya. Makanya kalau ada majelis ghibah, pilihannya dua. Satu, mengingatkan orang yang ghibah tadi. Jangan ghibah. Loh, tapi kan aku ngomong sebenarnya. Justru itulah ghibah. Nah terus, kamu nggak boleh ghibah. Atau pilihan yang kedua, kita menghindar. Jangan sampai telinga kita turut menikmati orang yang sedang ngerasani orang lain. Orang yang sedang ghibah orang lain. Karena saat kita turut menikmati, maka kita juga terkena dosanya. Karena itulah pernah ada satu kejadian ya. Dulu Aisyah radhiyallahu anha itu pernah dituduh zina oleh siapa? Orang munafik. Sampai jadi berita viral di Madinah. Sehingga digoreng oleh orang-orang munafik bahwa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini masih muda. Aisyah radhiyallahu anha juga masih muda. Sementara suaminya Aisyah yaitu Rasulullah SAW sudah lanjut usia. Sudah di usia 60-an ke atas. Nah Nabi SAW tidak tahu harus bersikap apa. Sampai beliau ini tanya kepada Zainab. Yang salah satu, yang juga termasuk salah satu istri Nabi SAW. Beliau tanya sama Zainab. Wahai Zainab, kira-kira apa yang harus aku lakukan? Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, inni ahmi lisani wa sam'i. Ya Rasulullah, aku menjaga lisan dan pendengaranku. Aku gak mau denger yang kayak gini. Berita-berita viral tentang kehormatan orang, tentang kehormatan temanku, tentang kehormatan tetanggaku, tentang kehormatan saudaraku. Aku gak mau denger. Aku menjaga lisanku. Aku gak mau ikut turut komentar. Subhanallah. Disitulah orang yang ingin menjaga keselamatan lisan dan pendengarannya, sehingga kalau ada perbincangan yang membahas tentang kehormatan orang lain, dia nggak mau ikut campur. Padahal kan kita kadang merasakan kenikmatan ketika ada kehormatan orang lain yang sedang dibahas. Ada kehormatan salah satu anggota, misalnya dia punya kasus A, punya kasus B, sampai akhirnya viral di antara anggota-anggota yang lain. Nah, yang penting kan bukan aku. Tapi Anda ketika turut menikmati perbincangan itu, ini masuk kategori apa? Menikmati ghibah, dan itu bisa menghapus pahala. Sehingga sabar kayak gini berat gak? Bersabar untuk menghindari seperti ini berat gak Pak? Berat bagi mereka yang sudah terbiasa dengan lingkungan yang sering membahas seperti ini. Makanya coba kita belajar ya untuk meminimalisir ghibah. Di bulan Ramadan ghibah kita tinggalkan 100%. Tapi Pak Ustadz, kadang ketika ada di rumah itu istri saya ngejak ghibah itu Pak Ustadz. Tiba-tiba bahas tonggone, bahas koncone, bahas bojone koncone. Lah terus gimana ya? Ya sebagai suami yang punya tanggung jawab mendidik istri, sampaikan, engkau nek aku kok ajak ghibah, batal posoku, batal posomu. Gak usah ghibah di sini. Nah, tapi kan yang saya sampaikan benar. Baik, sekarang kita jelaskan tentang definisi ghibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah ketika kamu menceritakan tentang saudaramu sesuatu yang tidak mereka sukai. Lalu ada sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, in kana fihi ma aqul, kalau yang aku sampaikan persis seperti yang terjadi pada saudaraku gimana? Kata Nabi SAW, in kana fihi ma taqul faqad iqtabtahu. Kalau yang kamu sampaikan persis apa yang ada dalam saudaramu, berarti kau telah melakukan ghibah. Sehingga ghibah itu jujur sesuai realita.
Fa illam takun fihi ma taqul, tapi kalau yang kamu sampaikan tidak ada pada saudaramu, faqad bahatta, berarti kau telah memfitnahnya. Nah, fitnah ini berarti dua dosa. Satu, ghibah plus dusta. Sehingga dosanya lebih besar. Makanya jangan beralasan ketika diingatkan, awas lo ya, jangan ghibah. Loh, yang saya sampaikan kan benar, jujur. Itulah ghibah. Ketika apa yang kita sampaikan ini benar. Majelis Ramadan, nuansa Ramadan mengingatkan kita. Kalau Anda siap untuk meninggalkan makan, minum yang hukum asalnya halal, maka seharusnya kita bisa meninggalkan makan bangkai saudara kita. Sebab Al-Quran menyebut orang yang ghibah itu seperti apa? Makan bangkai saudaranya. Allah Ta'ala mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian senang untuk makan bangkai saudaramu, padahal kalian tentu tidak mau untuk menikmati bangkai saudaranya. Orang ghibah itu diibaratkan oleh Al-Quran seperti jenengan diparingi sate daging manusia mati. Kita pasti nggak doyan. Kita pasti nggak doyan. Nah, kalau kita saja nggak doyan yang seperti itu, dalam kondisi puasa kita meninggalkan makan dan minum yang hukum asalnya mubah, tapi kita tinggalkan karena kita sedang puasa, seharusnya kita bisa meninggalkan kehormatan orang lain ketika kita sedang berpuasa. Baik, ini madrasah pertama yang perlu kita pahami, bahwa ketika puasa jangan sampai kita ghibah. Kurang berapa hari lagi Ramadan? Ya? Tergantung. Anda kalau ikut pemerintah kurang berapa hari? Ada kemungkinan Jumat. Berarti tinggal Jumat ini sampai hari Kamis depan. Sudah? Saya ngasih tugas ke Bapak Ibu. Didukung ya Pak Komandan. Komitmen selama hari ini sampai Kamis depan tidak ghibah. Sanggup? Ya? Yang bapak-bapak dulu, ibu-ibu nanti belakangan. Bapak sanggup Pak? Sanggup ya? Mulai dari hari ini sampai selesai Ramadan kita belajar nol ghibah, nol menggunjing orang lain. Sanggup ya? Baik. Insyaallah ibu-ibu sekarang. Tolong dukung komitmen suaminya. Gitu ya? Tolong dukung komitmen suaminya. Jangan ngajak suaminya untuk ghibah dari mulai hari ini sampai selesai puasa. Berarti nanti ghibahnya ditunda tanggal 1 Syawal Pak Ustaz. Ya enggak kayak gitu. Kita lagi belajar nih, lagi belajar. Sisa Ramadan jangan sampai bolong rusak gara-gara ghibah. Karena tinggal 7 hari. Sehingga perjuangkan di 7 hari ini kita anti ghibah. Puasa ghibah siang malam. Siap insya Allah ya? Siap ya? Baik. Jadi saya tidak perlu mengambil sumpah, tapi kembali kepada komitmen pribadi masing-masing. Selama sisa Ramadan ini kita belajar puasa ghibah. Bismillah, insya Allah sanggup. Baik. Selesai kita belajar tentang bahaya ghibah, berikutnya saya beralih berkaitan dengan dosa yang lain. Dosa yang lain bentuknya adalah meninggalkan kewajiban atau melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama berkaitan dengan masalah harta. Momentum Ramadan ini kesempatan yang paling mudah bagi orang untuk meninggalkan yang haram. Kenapa, Pak? Setan dibelenggu, sehingga godaan kita tinggal hawa nafsu. Kalau di luar Ramadan setan ikut menggoda, maka ada 2 faktor yang membuat manusia jadi gampang maksiat. Faktor internal adalah hawa nafsunya, faktor eksternal godaan dari setan. Tapi Pak, di bulan Ramadan kok masih banyak yang bermaksiat Pak? Makanya
Terkadang sebab maksiat itu bukan karena godaan setan. Orang ini gak digoda setan sudah maksiat sendiri, Pak. Sebabnya apa? Hawa nafsunya. Sehingga karena dia sudah memiliki keinginan untuk berbuat maksiat, walaupun mungkin tidak digoda setan, hawa nafsunya mendorong dia untuk berbuat maksiat. Karena itu saat bulan Ramadan kita tinggal berjuang untuk melawan yang satu ini, hawa nafsu. Karena itu momentum untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh agama paling gampang di bulan Ramadan. Maka mungkin masih ada di antara anggota yang sholatnya belum tertib. Anda mau belajar tertib sholat 5 waktu, mau nyari bulan apa kalau nggak bulan Ramadan? Mungkin di antara kita ada yang mohon maaf masih mengambil harta haram, misalnya riba atau harta haram yang lainnya. Anda mau cari bulan apa untuk meninggalkan hal-hal yang haram seperti ini kalau tidak di bulan Ramadan? Ini adalah kesempatan yang paling gampang bagi seorang hamba yang dia ingin berkomitmen untuk hijrah. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang fikih puasa ini di beberapa ayat. Dimulai dari surat Al-Baqarah ayat berapa, Pak? Tentang fikih puasa 183. Dari mulai 183 sampai 187. Berarti berapa ayat itu? Ya, 183 sampai 187, 5 ayat. 83, 84, 85, 86, 87, 5 ayat. Ini semuanya membahas fikih puasa. Baik, setelah 187 di ayat 188 surat Al-Baqarah, Allah membahas masalah harta haram. Allah mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan terkadang kalian maju ke pengadilan untuk mendapatkan legalitas ketika dia mau makan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu kalau itu kalian tidak berhak. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kasih tahu, ketika berpuasa kalian berhasil untuk tidak makan, tidak minum. Apakah berat bagi kalian untuk tidak makan dan tidak mengambil harta orang lain? Padahal hukum asalnya haram dari awal. Kalau kalian sanggup untuk tidak makan, tidak minum sepanjang berpuasa, seharusnya kalian sanggup untuk tidak mengambil harta orang lain yang itu bukan hak kalian. Mohon maaf, terkadang ada orang yang dia merasa aman pada saat dia mengambil hak orang lain. Karena dia merasa, aku pun kalau mendapatkan harta ini, aku tidak akan dihukum, aku tidak ditangkap, tidak ada yang bisa memperkarakan diriku. Sebagai contoh, okay? Dalam urusan warisan, hak anak laki dengan anak perempuan sama atau beda? Beda. Perempuan dapat berapa? Setengahnya laki-laki. Sehingga kalau dalam falsafah Jawa, sak gendong, sak pikulan. Wong lanang niku mikul, wong wedok gendong. Dalam falsafah orang Jawa, ibarat 2:1 itu seperti orang yang mikul dan orang yang gendong. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Pernah nggak ada pembagian warisan yang dimana wanitanya ini minta dibagi rata? Oh, podo-podo anak kok. Pokoknya saudara saya dapat sekian, aku juga dapat sekian. Ada, Pak. Terus gimana? Dia memperjuangkan sampai datang ke pengadilan ketika bagi waris. Yang penting dia bisa mendapatkan jatah yang sama. Mungkin dia menang ketika di pengadilan, sehingga dia mendapatkan warisan itu legal. Saat dia menang dan dapat warisan dengan cara legal, nggak ada yang bisa ngambil alih. Tapi ingat, hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua.
Anda mungkin bisa mendapatkan harta ini tanpa diganggu, tapi tidak selesai sampai di sini. Ada kehidupan yang kedua, di mana dalam kehidupan yang kedua ini seorang mukmin yang pernah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak legal secara syar'i, nanti dia akan diambil hartanya oleh orang itu. Dalam bentuk apa? Dia diberi apa? Limpahan pahala. Sehingga aku dulu telah diambil hartaku oleh kamu, maka sekarang aku akan mengambil pahalamu. Itulah pengadilan di akhirat. Hal yang sama juga Bapak Ibu yang kami hormati. Saat orang mengambil harta orang lain dengan cara yang dolim, apapun bentuknya, baik misalnya praktek sogok, atau mengambil harta dengan cara riba, atau dia mengambil hak saudaranya, selama dia mengambil hak orang lain dengan cara tidak legal, maka dalam posisi ini terlarang bagi dia dan wajib dikembalikan ketika di dunia. Sudah? Nah, di sini ada satu peringatan yang pernah diingatkan Nabi SAW. Ada manusia yang disebut sebagai manusia bangkrut. Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Para sahabat kemudian jawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Wong bangkrut itu adalah orang yang tidak punya duit dan tidak punya harta. Lalu Nabi SAW menjelaskan definisi orang yang bangkrut. Kata beliau, al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa siyamin wa jihadin. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala sedekah, membawa pahala jihad, membawa pahala puasa, membawa pahala A, pahala B, pahala C. Berarti orang bangkrut ini amalnya diterima enggak? Orang yang bangkrut ini amalnya diterima tidak Bapak Ibu? Diterima? Iya. Dari mana Anda tahu? Dia bawa sampai hari kiamat. Orang yang bangkrut ini membawa pahala amalnya sampai kiamat. Berarti amalnya diterima. Lalu apa kata Nabi SAW? Wa qad dzalama hadza wa syatama hadza wa safaka dama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza. Tapi dulu dia pernah mendolimi si A. Dia pernah mengambil hartanya si B. Dulu dia pernah utang ngemplang, arisan ngilang. Insya Allah di sini tidak ada ya, tidak ada, alhamdulillah. Arisan ngilang ada nggak di sini? Nggak ada Pak, orangnya lagi kajian Pak, jadi nggak ada arisan di sini Pak. Alhamdulillah. Utang ngemplang, alhamdulillah tidak ada Pak. Kita bersih dari yang kayak gitu. Baik. Wa daraba hadza, dia pernah memukul ini, wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darahnya ini. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka semuanya berebut pahala dari orang yang pernah dizalimi tadi, yang pernah mendolimi tadi. Semuanya berebut pahala. Fa in faniyat wa lam yuqdama alai, sampai ketika pahalanya habis namun tanggung jawabnya belum selesai, ukhidat min sayyiatihim thumma turiha alaihi thumma turiha binnar. Dosa-dosa orang yang pernah dizalimi tadi diambil lalu dilemparkan kepada orang ini, kemudian dia dilemparkan ke neraka. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kegagalan puncak yang dialami oleh seorang hamba adalah saat dia merasa dirinya banyak ibadah, namun pada kondisi yang sama dia tidak menjaga dari berbuat zalim kepada yang lain. Makanya definisi muslim itu gimana? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah di mana orang muslim yang lain selamat dari bahaya lisan dan tangan. Di mana muslim yang lain selamat dari bahaya lisan dan tangannya.
Sehingga kalau Anda tidak pernah mendolimi orang lain sampai mati, ada harapan besar, tidak ada tuntutan di akhirat. Sampai Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terbaik, beliau itu menjaga komitmen jadi manusia nol kedzaliman. Pernah di akhir ketika beliau sakit, di akhir hayat beliau, Nabi SAW mulai sakit di akhir hayatnya. Saat beliau sakit, beliau sempat mengumumkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah aku pukul dan dia belum balas? Gak ada satupun yang berani angkat tangan. Masa tega dia mau balas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau ulangi lagi, ada gak di antara kalian yang pernah aku pukul dan belum balas? Kemudian tiba-tiba Ukashah bin Mihsan angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Pernah Nabi SAW menggunakan tongkat, kemudian nusuk perutnya Ukashah bin Mihsan. Kemudian Nabi SAW meminta, kalau begitu silahkan kau balas. Ya Rasulullah, waktu itu mengenai kulitku, sehingga waktu Anda memukul saya, tepat mengenai kulit saya. Nabi SAW membuka bajunya. Beliau buka baju. Sekarang silahkan kau balas. Kira-kira tega gak? Ukashah mendekat. Para sahabat yang lain sudah berusaha untuk menghalangi. Biarkan kami saja yang menjadi tebusannya. Kau pukul kami saja. Jangan kau pukul Nabi SAW. Tapi karena ini masalah kisos, diselesaikan. Ketika Ukashah mendekat, tentu beliau tidak tega untuk memukul Rasulullah SAW, apalagi ketika itu beliau dalam kondisi sakit. Beliau memeluk Nabi SAW. Ya Rasulullah, siapa yang mungkin akan membalas kepada Anda? Tapi ini contoh bagaimana semangat Rasulullah SAW untuk menjadi manusia nol kedzaliman. Karena beliau tidak ingin kelak di hari kiamat ada orang yang menuntut kedzaliman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita yang enggak ada jaminan amalnya diterima oleh Allah, itu pun ibadahnya masih sedikit, barangkali kadang kita merasa aman dari sikap mendolimi orang lain dan kemudian kita melupakannya. Padahal dolim itu tidak pernah dilupakan oleh Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian merasa bahwasanya Allah itu akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Kami tunda hukuman bagi mereka sampai datang hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Nah, zalim itu beragam. Tadi ada zalim dalam urusan harta, ada zalim dalam urusan kehormatan, ada zalim dalam urusan fisik, ada zalim dalam urusan darah, dan seterusnya. Siapa yang ketika hidup dia terbebas dari semua unsur kedzaliman ini, layak bersyukur kepada Allah. Semoga nanti tidak ada tuntutan di hari kiamat. Saat madrasah Ramadan, kita belajar untuk itu. Sehingga kita belajar untuk jaga lisan, tidak mengganggu kehormatan orang lain. Kita belajar jaga fisik, jangan sampai kita memukul orang lain. Sampai Nabi SAW mengatakan, wa idza syatamaka ahadun falyakul inni mru'un shaim. Kalau ada orang yang ngajak kamu berantem, sampaikan, aku lagi puasa. Aku bukannya tidak bisa meladeni kamu. Aku bukannya tidak bisa untuk melawan kamu, tapi mohon maaf, aku tidak mau meladeni orang yang ngajak berantem karena aku lagi puasa. Seperti itu Islam mengajarkan. Sehingga puasa ini adalah tempat belajarnya seorang mukmin untuk menjaga diri. Emosi bisa saja muncul, tapi ketika puasa ditahan semaksimal mungkin. Makanya biasanya kalau orang yang sedang berpuasa lebih gampang emosi atau lebih gampang nahan emosi? Tambah gampang emosi.
Salah tempat ini berarti, Pak. Kalau lagi puasa kan seharusnya emosinya itu tuh turun. Kenapa? Fisiknya dibuat lemes. Maka dalam situasi ketika emosinya itu turun, ada sesuatu yang memancing emosi dia. Dia ingat, aku lagi puasa. Udah, bukannya aku nggak bisa ngeladeni kamu, tapi mohon maaf ya, aku puasa. Di saat itulah wibawa orang yang berpuasa akan sangat kelihatan. Seperti yang pernah disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, fa idza kana yaumu shaumika falyakun ala sakinatin wa waqar. Kalau kamu lagi puasa, jadilah kamu orang yang penuh wibawa. Penuh wibawa ketika puasa karena dia menahan diri dari dosa dan dia bisa menahan diri dari emosi. Anda bisa buktikan kalau ini berhasil pasca puasa, insya Allah lebih mudah untuk bisa mengendalikan emosi. Nabi SAW pernah dimintai oleh seseorang, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Nabi SAW cuma ngasih satu kata, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraron, orang ini mengulangi lagi, ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Nabi SAW tetap memberikan satu nasihat, la taghdab, jangan marah. Beliau ulangi sampai 3 kali, la taghdab, jangan marah. Apa makna jangan marah, Pak? Padahal kan yang namanya emosi, marah itu kadang muncul tiba-tiba. Pak, saya bukan mengundang marah, tapi ketika melihat ada anggota yang nggak benar, tiba-tiba muncul emosinya, Pak. Ya, maknanya adalah jangan kau lampiaskan marahmu. Sehingga ikuti sesuai prosedur yang ada, tapi melampiaskan marah ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Kita sudah sampai di jam 5.30 dan panitia menghendaki ada sesi tanya jawab untuk melengkapi forum kita kali ini. Barangkali ada yang mau curhat sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi mengeluarkan zakat jika emas yang kita memiliki sudah memenuhi nisab, tetapi emas tersebut campur dalam artian misalnya 50 gramnya antam 24 karat, yang 50 gramnya berupa perbuatan. Baik. Boleh nggak orang tua itu beribadah mentirakati anak? Kadang kan ada tak pasani, tak tahajudi, tak sedekahi, dan seterusnya. Pertama begini, salah satu di antara balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang saleh, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunannya untuk jadi anak yang saleh. Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam Al-Qur'an tentang perjalanan Nabi Musa yang ketemu dengan Khidir. Dalam perjalanan Musa bersama Khidir, mereka memasuki sebuah kampung. Lalu ada tembok yang mau roboh. Diapakan sama Khidir? Tembok ini diapain, Pak? Dibangun ulang sehingga tegak berdiri. Karena tembok ketika itu dijumpai, tembok ini dalam keadaan condong mau roboh. Akhirnya kemudian diluruskan sama Khidir. Lalu Musa bertanya, kenapa kamu tidak minta upah? Nah, karena perjanjian di awal
Musa tidak boleh bertanya apapun selama perjalanan, maka dalam hal ini Musa telah melanggar kesepakatan. Sampai pada kondisi terakhir, ketika mereka mau berpisah, Khidir menjelaskan alasan kenapa perbuatan Khidir seperti itu. Nah, saat Khidir menjelaskan alasan kenapa beliau bangun tembok tanpa dibayar, kata Khidir, fa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok yang aku bangun itu, tembok ini adalah milik dua anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah tembok itu ada harta warisan peninggalan orang tuanya. Lalu Allah mengatakan wa kana abuhuma salihah, dan orang tuanya, bapaknya adalah orang yang saleh. Para ulama ahli tafsir mengatakan fahufidha bisalahi waladihi, Allah Subhanahu wa taala menjaga anak ini dan hartanya bisalahi walidihi, dengan kesolehan orang tuanya. Maka orang tua yang soleh memberikan dampak penjagaan kepada anak. Karena itulah salah satu di antara balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang soleh adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunannya untuk menjadi anak-anak yang soleh. Ada seorang ulama Sa'id Ibn Musayyib, beliau ulama tabi'in. Sa'id bin Musayyib, kalau beliau lagi tahajud, lalu beliau melihat anaknya, beliau tambahkan 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, lihat anaknya lagi, tambahkan lagi 2 rakaat. Lalu beliau mengatakan, aku sholat untuk kebaikan anakku. Sehingga beliau ingin menambah amal soleh dengan harapan anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah orang tua diperbolehkan untuk menambah kegiatan amal soleh dengan harapan agar Allah menjaga anak keturunannya. Namun ada satu hal yang perlu kita peringatkan di sini. Tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan ketika ada orang tua yang dia melakukan amalan ibadah dengan harapan agar anaknya sukses duniawi. Misalnya, anak saya mau tes CPNS. Terus bapaknya puasa Senin Kemis. Bapaknya rajin tahajud. Loh Pak, kok tumben poso Senin Kemis? Iki minangka anak, Pak. Aku masani anakku mau tes CPNS biar nanti lulus tes CPNS. Kalau seperti ini berarti dia beramal soleh untuk tujuan duniawi. Nah ini beda lagi dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dia beramal soleh dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menjaga anaknya. Kalau yang pertama ini disyariatkan. Kalau yang kedua ini ada harapan duniawi, anaknya sukses secara duniawi sehingga orang tuanya melakukan ibadah. Ibadah untuk tujuan duniawi tidak direkomendasikan. Yang benar gimana Pak? Anda ibadah ikhlas karena Allah, lalu silahkan untuk urusan dunia minta kepada Allah. Sehingga harapan dunia itu bentuknya adalah diwujudkan dalam bentuk apa? Doa. Dia berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami insyaallah? Sekarang yang kedua, berkaitan dengan masalah zakat perhiasan. Tentang zakat perhiasan, standar emas yang digunakan adalah emas 24 karat. Seperti emas antam tuh, 9999. Itu 24 karat. Kalau kurang dari 24 karat gimana, Pak? Kalau kurang dari 24 karat, maka Anda hitung berdasarkan perbandingan karat. Jadi ngitungnya gini. Misalnya 20 karat. 20 per 24 kalikan jumlah berat gramnya. Misalnya 100 gram 20 karat. 20 per 24 kali 100. 20 per 24 ini berapa? Yes, pokoknya segitu ya. Sehingga 0, sekian kali 100. Maka jadinya
Yang murni tidak 100 gram, tapi di bawah itu. Nah, kemudian Anda jumlahkan dengan emas yang murni. Nah, komponen zakat mal yang dihitung itu meliputi uang rupiah, tabungan, emas 24 karat, emas perhiasan di bawah 24 karat dengan medal ngitung seperti tadi. Ini semuanya di total. Jika totalnya sebanding dengan 85 gram emas atau uang senilai 85 gram emas, uang senilai 85 sekarang sekitar 270 juta. Jika totalnya mencapai 270 juta ke atas, berarti sudah nisab. Maka nanti Anda keluarkan 2,5%. Wallahu a'lam. Bisa dipahami insyaallah Pak ya? Nah. Cukup? Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustaz dan teman-teman sekalian. Ini saat puasa dan kemarin juga di 10 bulan terakhir ini di Ramadan kita perlu mengingatkan ketika kita mengatakan kalau Allah layak kemampuan sangat istimewa, tentunya bagi umat Islam sesuai dengan kita sangat ingin mendapat Allah yang memperdapat tersebut yang ingin kami tanyakan, apakah ada tanda-tanda khusus bahwa ini waktunya Allah yang memperdapat atau seperti apa supaya kita dapat meraih malam ini, kemudian apakah ada yang bersungguh kami semua supaya kami mendapatkan malam yang berbahagia. Kemudian ini ada satu lagi tentang tadi usahakan apabila kita sedang memasuki nisab zakat 85 gram itu, apakah boleh zakat kesehatan saudara kita atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ada satu kaidah bahwa di setiap momentum ibadah bagian akhirnya lebih afdol daripada bagian awal. Itu kaidahnya. Sehingga hari Jumat itu hari yang istimewa. Dan waktu setelah asar di hari Jumat lebih mustajab daripada waktu awal. Waktu malam itu waktu yang istimewa. Sepertiga malam yang terakhir lebih afdol untuk beribadah, lebih mustajab waktunya untuk beribadah daripada di awal malam. Ramadan juga demikian. Waktu yang istimewa untuk beribadah di bulan Ramadan adalah di bagian akhirnya. Makanya begini Pak, saya sedikit membandingkan ya. Hampir di semua negara itu ada orang malas Pak. Di Indonesia ada orang malas, di Saudi juga ada orang malas. Cuman bedanya begini. Kalau orang Indonesia, Ramadan itu ramai pas kapan? Awal-awal. Masjid penuh, softnya banyak yang ngisi dan seterusnya ya. Makin akhir makin terjadi kemajuan soft. Sehingga tinggal 2, bahkan tinggal 1. Karena orang sudah mulai kelelahan. Maka yang awal-awal mereka ramai ngilang ketika di akhir Ramadan. Ini gaya orang malas Indonesia. Versi Indonesia seperti ini. Ramai di awal, sepi di akhir. Malasnya Saudi beda Pak. Pemalasnya Saudi awal itu nggak datang dia. Remaja-remaja, pemuda-pemuda yang malas-malas ke masjid itu kalau awal-awal mereka nggak datang. Begitu sudah masuk 10 terakhir barulah mereka datang. Sehingga sama-sama malas, cuman yang di sana lebih perhitungan daripada yang di sini, Pak. Makanya kita kasih motivasi ya sama teman-teman yang rajin di bagian awal Ramadan, tapi dia hilang di bagian akhir, mending dibalik. Andai kan kamu rajin di bagian akhir itu lebih baik. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Keberhasilan amal itu diukur dari ujungnya. Selanjutnya, bagaimana ciri Lailatul Qadar? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan cirinya kata Nabi SAW baru bisa diketahui di waktu pagi ketika matahari terbit. Karena kata Nabi SAW
ketika Lailatul Qadar, wa kana sabihal yaumiha tala'ati syamsu bayda'a safiyah la syu'a'a laha. Pada saat pagi harinya matahari terbit berwarna putih, jernih tapi tidak menyengat sehingga tidak panas ketika matahari terbit. Namun itu baru ditemui di pagi harinya. Jadi kalau misalnya malam ini Lailatul Qadar, paginya seperti itu suasana matahari terbitnya. Berarti malamnya nggak bisa diketahui, Pak. Nggak bisa. Makanya ini bagian dari rahasia Allah, sehingga yang bisa kita lakukan adalah perjuangkan dari mulai tanggal 21 sampai tanggal terakhir 29 atau 30. Sudah? Selanjutnya, setelah kita bayar zakat, boleh nggak zakat itu kita serahkan kepada saudara? Boleh selama saudara itu adalah orang yang tidak mampu. Selama Anda yakin ini adalah orang yang tidak mampu, Anda boleh memberikan ke saudara sendiri. Dan lebih afdal diberikan ke saudara. Nabi SAW pernah mengatakan, zakatun lil masakin sadaqatun, walil akrabin sadaqatun wasilah. Sedekah yang diberikan kepada orang yang tidak mampu nilainya hanya 1, zakat saja. Tapi kalau diberikan kepada kerabat nilainya 2, zakat plus silaturahmi. Maka urutan dalam bayar zakat adalah 1 kerabat, 2 tetangga dekat, 3 orang yang dekat dengan Anda walaupun bukan tetangga. Misalnya teman dekat atau pernah punya hubungan apa dengan Anda, sehingga zakat ini berfungsi untuk mengikat hubungan erat ukhuwah Islamiyah. Wallahu a'lam. Baik, sekarang sudah jam 5.46. Kita harus mengakhiri forum ini, dan mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan keringanan untuk bisa menjalankan aneka kegiatan ibadah di Ramadan ini maupun di Ramadan berikutnya, dan semoga Allah menerima semua amal kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.